Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan demonstrasikan untuk pengujian generator DC penguat medan magnet terpisah. Pada prinsipnya, pada simulasi ini kita menjalankan motor listrik arus arah penguat medan magnet terpisah. Namun yang kita amati adalah yang di bagian generatornya. Sehingga generatornya ini sudah diset dengan penguat medan magnet terpisah. Nanti kita putar dengan kita menjalankan motornya. Sehingga parameter di motornya kita abaikan. Di parameter di arus jangkar, kemudian arus medan magnet di motornya, kita abaikan. Yang penting nanti yang kita perlukan adalah putarannya konstan di 1400 rpm di motornya ini. Yang penting putarannya konstan. Kemudian nanti kita amati di bagian parameter generatornya, yaitu pada bagian tegangannya. Sehingga nanti pada pengujian yang pertama yaitu terkait karakteristik internalnya. Ketika generator diputar pada kecepatan konstan 1400 rpm, kemudian kita manipulasi kuat medan magnetnya, kemudian nanti GGL atau tegangan jangkar yang dibangkitkan berapa volt, kita amati pada bagian V1 nya ini atau voltmeter 1. Kemudian nanti untuk pengujian yang kedua yaitu kita amati pada karakteristik luar, yaitu tegangan generator pada beban kosong kita set 220 volt pada putaran konstan 1400 rpm. Kemudian kita variasi setiap kenaikan beban pada arus jangkar. Setiap kenaikan nanti kita amati tegangannya apakah menurun atau naik. Nah, kita amati nanti. Itu nanti dua karakteristik yang akan kita amati pada generator. Yang pertama adalah pada beban kosong atau karakteristik internal, yang kedua adalah karakteristik eksternal, yaitu dalam kondisi berbeban. Yang pertama kita pilih dulu untuk yang jenis motornya adalah penguat terpisah. Meskipun kita menjalankan motor listrik DC penguat terpisah, namun yang kita amati, saya sampaikan lagi, yaitu pada bagian generatornya, yaitu pada arus penguat medan magnet, arus jangkar generator, dan tegangan output dari generatornya. Jadi nanti untuk penyambungan rangkaian kita sesuaikan untuk pengawatan motor listrik penguat terpisah. Jadi nanti rangkaiannya harus seperti ini, sama seperti ketika merangkai pada pengujian motor listrik penguat terpisah. Namun yang diamati adalah parameter pada motornya. Untuk kali ini yang kita amati parameter pada bagian generatornya. Baik, yang pertama kita sambung dulu pada bagian generator, mulai dari tegangan fix 220 volt, kemudian tersambung ke rheostat medan magnet pada generator, kemudian dari terminal jangkar kita hubungkan ke voltmeternya. Kita sambung terlebih dahulu di terminal ini, terminal tegangan fix 220 volt DC. Yang merah kita sambungkan ke yang merah di rheostat untuk mengatur medan magnet generator. Kemudian yang hitam juga sama, kita sambungkan ke sumber yang hitam tegangan fix. Kemudian pada bagian dinamometer untuk yang penguat medan magnet terpisah pada generator ini kita sambungkan seperti ini. Kemudian untuk terminal jangkar ini kita sambungkan ke voltmeter V1 yang ini. Ini terminal jangkar, ini jangkar generator ke V1. Jadi ke V1 di batas ukur 240 volt. Kemudian yang COM-nya kita hubungkan ke terminal negatif pada bagian terminal negatif di jangkar generator. Kemudian untuk RPM, terminal RPM di skematiknya ini kita hubungkan ke tajuk generator. Nah, ini kita hubungkan saja. Kemudian pada bagian beban
saklar kita hubungkan ke voltmeter, kemudian dari saklar kita hubungkan ke loading resistor atau beban. Berarti yang ini dari saklar ini kita sambungkan ke voltmeter, yang ini V1, kemudian yang negatif kita sambungkan ke negatif. Kemudian dari saklar kita sambungkan ke loading resistor atau beban yang nanti kita variasi. Ini kita set beban kosong dulu dalam kondisi saklar terbuka, sehingga untuk mengamati karakteristik dalam berapa pembangkitan tegangan kalau kita manipulasi medan magnetnya. Kemudian untuk berikutnya yaitu kita rakit atau kita pasang jumper di bagian motornya. Kita pasang dulu pada bagian ini penguat medan magnet di motornya. Pada tegangan fix 220 volt ini kita sambung ke rheostat untuk mengatur kuat medan magnet di motornya. Seperti ini. Kemudian dari terminal positif di rheostat kita sambungkan ke ampermeter 2. Ini ampermeter 2 di batas ukur 1,2 ampere. Ini positif. Kemudian di batas ukur 1,2, berarti yang ini kita sambungkan ke F2, terminal F2 pada belitan medan magnet terpisah di bagian motornya. Berarti yang ini di terminal F2. Nah, ini F2. Kemudian yang F1 kita sambungkan ke terminal negatif rheostat. Terminal negatif rheostat berarti yang sebelah sini. Nah, sudah. Kemudian ini sudah tegangan kejangkar. Dari terminal tegangan variabel 0 sampai 220 volt kita sambungkan ke V2 atau voltmeter 2 untuk memonitor tegangan variabelnya di batas ukur 240 volt. Berarti dari terminal tegangan variabel ini yang positif kita sambungkan di terminal positif voltmeter 2 di batas ukur 240 volt. Kemudian yang negatif kita sambungkan di terminal negatif sumber variabelnya. Kemudian dari terminal voltmeter 2 V2 yang positif kita sambungkan ke A1 di batas ukur 12 ampere. Kemudian dari A1 kita sambungkan ke terminal A2 pada jangkar motor DC-nya. Berarti dari V2 di yang terminal positif ini kita sambungkan ke terminal positif A1. Kemudian pada batas ukur 12 ampere, ini 12 ampere, kita sambungkan ke terminal pada jangkar motor di A2. Nah, kemudian dari A1 ini kita sambungkan ke negatif pada terminal sumber variabel atau ke V2 juga bisa, tapi kita sambungkan ke negatifnya saja. Ini dari A1 jangkar motor kita sambungkan ke negatif sumber variabel power pack. Nah, seperti ini. Kemudian sudah sepertinya kita coba start simulasi, sehingga nanti untuk memeriksa apakah benar atau belum, nah kita harus jalankan start simulasi. Kita start simulasi. Baik, berarti rangkaian sudah benar karena sudah tampil progress bar warna hijau. Kita jalankan motor DC-nya ini pada kecepatan 1400 rpm. Yang kita butuhkan adalah kecepatannya atau putarannya, entah nanti mau tegangan berapa, tegangan kejangkar, kemudian arus ke medan magnet motornya berapa. Yang penting nanti di kecepatan 1400 rpm. Yang pertama kita nyalakan dulu power pack-nya. Nah, sehingga tegangan fix sudah masuk 220 volt dari terminalnya, dari power pack-nya ini sudah keluar 220 volt. Kita berikan dulu medan magnet pada motornya, kita berikan dulu 50%. Nah, kemudian kita masukkan tegangan jangkar sehingga motor berputar, kita set ke 1400 rpm. 1400 rpm.
Tidak harus maksimum, yang penting putarannya ke 1400 rpm. Yang kita perlukan adalah speednya atau putarannya. Masih 1300, kurang sedikit, kita naikkan lagi. Kalau susah ini bisa kita zoom sehingga bisa lebih mudah untuk geser-geser knobnya ini. Kita monitor dari sini saja, ini dari tampilan digital dari RPM-nya atau dari meter analognya ini. Ini sudah di 1400, tapi kalau di digitalnya adalah 1403, nggak masalah. Ini kita turunkan sedikit biar 1400. Nah, 1400 rpm. Jika sudah pada kondisi speed yang kita butuhkan adalah kecepatannya 1400 rpm. Jadi nanti ketika kita menguji karakteristik luar, ketika generator dalam kondisi berbeban, otomatis putaran motornya akan turun. Kita harus naikkan lagi sampai 1400 karena yang diminta adalah di kecepatan konstan 1400 rpm. Tidak masalah tegangan di motornya berapa, arus medan magnet di motornya berapa, yang kita butuhkan adalah rpm-nya konstan di 1400. Kemudian ini sudah konstan 1400 rpm. Kita amati tegangan dari generatornya melalui V1-nya ini. V1. Kalau kita lihat di skematik diagramnya, dari generator ini, terminal jangkar generator, kita amati tegangannya di V1. Jadi yang V1 ini adalah output dari tegangan yang dibangkitkan dari generatornya. Kita monitor, ini RPM-nya, kemudian ini ada tegangan outputnya. Kemudian untuk yang pertama kita uji adalah kenaikan arus pada medan magnet di generatornya. Yang kita amati adalah tegangan keluaran dari generator ketika kita manipulasi medan magnet atau arus medan magnet pada generatornya. Kalau kita lihat di lab sheet-nya, dari lab sheet-nya, ini setiap kenaikan kita amati berapa tegangannya. Ketika arus medan magnet mulai dari 0 berapa tegangannya, kemudian 0,05 berapa tegangannya, sampai di 0,7 ampere berapa tegangannya dicatat. Kita amati tegangan keluarannya melalui melalui V1. Nah, ini tegangan keluaran dari generator. Kemudian kita amati RPM-nya apakah turun atau tetap atau naik. Nah, kemudian kita atur medan magnetnya. Yang pertama tadi kita taruh sini saja. Yang pertama kita atur arus medan magnet di 0,05. Nah, ini arus medan magnet. Kita amati dari ini saja tampilan digitalnya. Arus medan shunt generator, dari sini saja kita amati dari sini. Kita naikkan sampai 0,05. Kemudian tegangan keluaran generator adalah sekian. Nah, kalau kita monitor di V1-nya, dia sudah naik. Nah, ini 12,24 kita masukkan dalam tabel. Nah, di sini kalau tadi medan magnetnya 0, ya berarti 0, GGL induksinya 0. Kemudian kita naikkan arus pada medan magnet generator, ya tadi kita naikkan 0,05, tegangannya 12,24 volt. Kemudian kita naikkan lagi 0,1 di rheostat medan magnetnya ini, 0,01 kita amati dari sini, 0,1 ya 0,1.
Ini sudah set 0,1, tegangannya adalah 26,01 volt. Nah, kita catat di tabelnya itu 26,01 volt. Dan kita naikkan lagi di 0,15. Nah, seperti ini. Tegangan keluarannya adalah 39,32. Kecepatan masih konstan 1400 rpm. Kemudian kita manipulasi setiap kenaikan arus pada belitan atau medan magnet di generatornya, tegangannya juga naik. Kita naikkan terus ke sampai 0,2. 0,2. Nah, tegangan keluarannya adalah 52,36. Dan kita naikkan sampai maksimum adalah 0,7. Berapa nanti tegangan keluarannya? Kita naikkan sampai 0,7. Nah, kalau kita amati meter analognya itu juga bisa. Ini batas ukur langsung 12 ampere nih. Sorry. Ini batas ukurnya 1,2. Jadi masih terbaca di 0,7 ampere. Nah, kita naikkan sampai 0,7. Berapa tegangan dari keluaran generator? Ini 0,7 ampere untuk arus medan pada generatornya. Kemudian tegangan keluarannya adalah 183,51 volt. Berarti di tabelnya ini tegangan maksimum ketika arus medan magnetnya 0,7 adalah 183,51 volt. Kemudian kita ambil untuk yang kedua di putaran ketika arus medan magnetnya dari besar ke turun dari 0,7 sampai 0. Jadi kita turunkan arus medan magnet pada generatornya ini dari 0,7 kita turunkan ke 0,65. Berapa tegangannya? Kemudian dicatat, kita masukkan dalam tabel 0,65, 171,49. Nah, sampai nanti turun 0,6, 0,5, 0,55, 0,5 sampai 0. Nah, sampai 0. Jadi nanti ini diturunkan setiap 0,05. Nah, dicatat berapa tegangan keluarannya sampai arus medan magnetnya sampai 0. Itu untuk yang kolom pertama di putaran 1400 rpm. Kemudian yang kolom berikutnya di putaran 1200 rpm, nah, kita ubah kecepatan dari motor DC-nya ini, kita set di putaran 1200. Karena ini di putaran 1400 kita turunkan tegangannya atau kita naikkan medan magnet di motornya itu sehingga putarannya turun. Boleh, bebas. Yang penting masih ada spare untuk mengaturnya, mau tegangan jangkarnya atau kuat medan magnet di motornya. Kita atur dari tegangan jangkar saja. Ini kita turunkan tegangannya sehingga didapatkan putaran 1200 rpm. Kita turunkan. Nah, sudah di 1200 sekian rpm, cukuplah 1200 rpm. Nah, kemudian kita atur lagi setiap kenaikan arus medan magnet di generatornya, sama seperti pada pengambilan data pada putaran 1400 rpm. Ketika arus medan magnet 0,05, berapa tegangannya? 0,01. Sorry, ini 0,1 ini ya. 0,1 berapa tegangannya? 0,15 berapa? Nah, kita catat. Ini untuk ampermeter analognya, kita amati arus medan shunt generator dari yang digitalnya saja. Kita naikkan sampai 0,05. 10,83. Nah, berarti nanti diisikan di sini adalah 10,83. Begitu seterusnya sampai arus medan pada generator maksimum 0,7. Kemudian nanti dibandingkan apakah
dengan perbedaan RPM, apakah tegangan keluarnya sama di arus medan yang sama. Nah, kemudian ketika arus medan shunt maksimum, apakah ketegangan keluarannya sama ketika di putaran 1400 rpm dan 1200 rpm. Kita naikkan sampai 0,7 ampere. Ini kita monitor dari sini atau dari AA3 ini 0,7, berarti di sekitar sini 0,7. Oke. 0,7 di tegangan keluaran generator 157,5 volt. Padahal tadi di putaran 1400 rpm sekitar 180-an lah. Nah, berarti ada perbedaan ketika kita memutar generator pada kecepatan yang berbeda. Nah, seperti itu untuk pengujian yang tabel pertama. Kita membuktikan GGL induksi yang dibangkitkan pada perbedaan arus medan magnet dan kecepatan putarannya. Kemudian yang kedua adalah pengujian karakteristik luar, yaitu ketika generator DC kita bebani, sehingga nanti kita amati di bagian arus jangkar generator ketika pada arus 1 ampere, 1,5 dan seterusnya. Nah, berapa tegangan keluarannya, apakah turun atau naik atau seperti apa, nanti kita amati. Yang penting nanti pada pengujian yang kedua ini kecepatan harus kita jaga di 1400 rpm. Karena kalau kita menaikkan beban generator, otomatis beban pada motor penggeraknya juga akan bertambah, sehingga arus jangkar pada motor naik menyebabkan putarannya juga turun, sehingga nanti kita harus kembalikan putarannya ke 1400 rpm. Nah, kita buat dulu pada tegangan 0 volt, masih beban kosong, kita setting untuk putaran motornya ini, putaran penggeraknya ini di 1400 rpm. Kita naikkan tegangan jangkar di power supply variabelnya ini, DC variabel, kita naikkan sampai putaran 1400 rpm. Kita naikkan lagi. Kalau susah kita zoom saja. Nah, seperti ini biar terlihat mudah. Ini kita turunkan lagi karena terlalu lebih. Nah, 1400 sekian rpm, nah cukup saya kira. Nah, kemudian generator kita set sehingga menghasilkan tegangan 220 volt. Nah, ini V1 nya ini sehingga menghasilkan tegangan 220 volt. Ini kita putar rheostatnya, rheostat pada medan magnet generatornya, kita putar sampai tegangan output dari generator pada beban kosong 220 volt. Kita bisa amati ketegangan keluarannya melalui meter digitalnya ini. Kalau mungkin dari meter analognya tidak terlihat jelas, nah, kita bisa amati dari yang digitalnya ini. Ini sudah tetap tegangannya 220 volt pada kecepatan RPM 1400. Nah, sehingga nanti ketika kita bebani generatornya, kita jaga RPM-nya ini. Kemudian kita masukkan beban, ini masih dalam kondisi saklar terbuka. Kita masukkan beban, kita tadi yang diminta di arus 1 ampere. Nah, 1 ampere. Arus beban pada generatornya 1 ampere. Kita masukkan beban, kemudian kita amati tegangan keluarannya di V1-nya ini, atau dari sini juga bisa kita masukkan. Nah, kecepatannya turun. Nah, meskipun arus untuk jangkar generator baru 0,4 ampere. Nah, jadi kita harus membuat bagaimana caranya kita dapatkan arus jangkar generator 1 ampere, namun putaran pada motor 1400 rpm. Nah, kita harus mengatur kedua-duanya antara penggerak dan generatornya, arus pada generatornya.
Kita coba kita naikkan dulu bebannya dengan memperkecil loading resistornya ini sehingga didapatkan arus jangkar 1 ampere atau 1 ampere kurang sedikit. Nah, nanti kita tambahi dengan menaikkan putarannya. Nah, seperti itu strateginya. Ini 0,7, 0,8. Nah, putarannya turun ke 1300. Ini tidak boleh karena yang kita amati adalah karakteristik pada kecepatan konstan 1400. Jadi kita harus naikkan lagi kecepatannya ke 1400. Nah, ketika kita naikkan 1400, otomatis arus jangkar generator juga naik karena tegangan juga ikut naik. Nah, ini masih kurang. Nah, kita naikkan lagi bebannya, kita perkecil. Berarti nanti kita ngatur loading resistor dan tegangan variabel pada motornya. Nah, kita atur sampai 1 ampere arus jangkar generatornya. Ini masih 0,9. Kemudian RPM turun 1397. Nah, ini kita naikkan sampai 1400 RPM. Semoga nanti arus jangkarnya mencapai 1 ampere ketika kita naikkan. Kita harus turunkan speednya, kecepatannya, karena ini lebih dari 1400 meskipun sudah didapatkan arus jangkar 1 ampere, arus jangkar generatornya. Karena tadi kita minta adalah di putaran konstan 1400. Ini kita turunkan tegangan jangkar pada motornya. Kita turunkan. Nah, 1300 sekian. Nah, ini masih 0,99. Nah, kita naikkan lagi bebannya, kita turunkan resistansinya 1 ampere. Putarannya belum 1400 RPM. Nah, emang agak sedikit rumit untuk pengujian yang generator ini. Ini kita lakukan hal yang sama ketika kita melakukan pengujian pada alat yang sesungguhnya. Kita harus mengatur kedua parameter ini antara kecepatan konstan dan di arus jangkar generator yang perlu kita dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi memang harus butuh ketelitian. Kalau kita praktek pada alat sesungguhnya, kita bisa minta bantuan orang lain untuk mengamati, mengatur masing-masing parameternya ini. Baik, sudah sekian di RPM 1400 pada arus jangkar 1 ampere, tegangannya turun dari yang sebelumnya 220 volt pada beban kosong, ini turun 218 ketika arus jangkar generator 1 ampere. Arus medan shunt generator kita buat fix, tidak usah diubah-ubah ketika pada putaran beban kosong tadi kita sudah dapatkan 220 volt pada putaran 1400. Sehingga ketika kita menambahkan beban, sehingga kita dapatkan arus jangkar generator 1 ampere, yang arus medan pada generatornya tidak usah kita tambahi, meskipun tegangan keluarannya turun, karena yang kita amati adalah karakteristik dari generator DC ketika dibebani pada kecepatan konstan 1400. Di sini dibuktikan tegangannya turun seperti itu. Kemudian kita naikkan lagi bebannya. Kalau di tabelnya itu di 1,5 kita naikkan. Jadi kita naikkan beban 1,5 sambil kita jaga kecepatannya di konstan 1400 RPM. Kita coba naikkan dulu 1,4 misalnya. 1,48. Nah, kemudian kita jaga putarannya di 1400. Kita naikkan lagi. Nah, 1400 RPM, ini 1405 ini. Nah, memang agak sedikit susah. Kita harus mengatur parameter kedua-duanya. Yang satu kita dapatkan arus jangkar sekian,
Yang berikutnya kita harus menjaga kecepatannya di 1400 rpm. Kita coba perbesar lagi biar mudah. Kita turunkan sedikit. Baik, di putaran 1400 rpm, kemudian arus jangkar generator 1,5. Tegangan luaran dari generator 217. Nah, kita masukkan dalam tabelnya ini. Kemudian torsinya ya kita baca dari torsimeternya ini, atau kita baca dari yang digitalnya ini. Kita lakukan hal yang sama ketika kenaikan arus jangkar generator di 2 ampere, 2,5 sampai 5 ampere dengan menjaga kecepatannya konstan di 1400 rpm. Baik, kita coba ketika pada arus jangkar generator 5 ampere misalnya. Arus jangkar generator kita naikkan. Kemudian putarannya kita jaga konstan 1400. Arus jangkar generator 5 ampere, putarannya kita buat konstan di 1400. Baik, putaran 1400, arus jangkar generator 5 ampere. Kemudian kita ambil datanya, berapa tegangan keluarannya, 211 volt. Kemudian torsinya adalah 7,7 Nm. Nah, sesuai di tabelnya ini. Jadi seperti itu untuk pengambilan data karakteristik pada generator, mulai dari karakteristik internal atau dalam pada keadaan belum berbeban. Jadi kita mengamati tegangan yang dibangkitkan atau gegel induksi pada generator dengan memanipulasi medan magnet pada generatornya. Kemudian yang kedua adalah mengamati atau membuktikan karakteristik luar ketika generator dibebani dengan kecepatan konstan 1400 rpm. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita hentikan generatornya ini. Yang pertama adalah kita buat dulu beban dari generator adalah minimum. Otomatis kita naikkan bebannya agar arus pada jangkar generator turun. Kemudian kita turunkan arus medan magnet pada generator sehingga generator berhenti beroperasi. Kemudian yang berikutnya adalah kita menghentikan penggeraknya, yaitu berupa motor DC. Kita hentikan yang pertama adalah tegangan jangkarnya, kita buat ke 0. Kemudian baru arus medan magnet pada motornya. Baik. Jadi seperti itu untuk prosedur pengujian generator penguat terpisah, mulai dari starting penggerak pada kecepatan 1400 rpm, kemudian mengoperasikan generator pada beban kosong atau belum berbeban. Kita amati setiap kenaikan tegangan pada variasi medan magnet di generatornya. Kemudian kita amati juga pada keadaan berbeban pada tegangan keluarannya pada kecepatan 1400 rpm. Kemudian kita hentikan dengan prosedur yang benar. Kita hentikan penggeraknya juga dengan prosedur yang benar sehingga prakteknya ini berjalan dengan lancar. Prosedur yang sudah saya sampaikan ini dilakukan sama seperti kalau ketika kita praktek dengan alat yang sesungguhnya. Jadi kita mengatur yang pertama penggeraknya, yang kedua adalah arus jangkar generatornya pada pengujian karakteristik luar, sehingga memang sedikit repot atau harus memerlukan bantuan orang lain untuk mengamati antara penggerak agar konstan pada 1400 rpm, kemudian menaikkan beban pada setiap kenaikan arus jangkar generatornya. Demikian untuk tutorial pengujian
generator listrik arus searah, penguat medan magnet terpisah dengan penggerak motor DC, penguat magnet terpisah. Jika ada pertanyaan, diskusi, atau konfirmasi, silahkan disampaikan melalui grup WhatsApp secara tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.